tamu kita malam Pak Nur Fandi dari dunia entertain sampai pernah terjun saya ke bawah-bawah jadi tukang cuci piring. Ini saya rasa pengalaman yang sebenarnya bagi menurut saya itu tidak mudah sebenarnya, tapi ditekuni sama Pak Nur Fandi ya. Oke, sekali lagi pemirsa, saya mau ingatkan kepada pemirsa, jikalau ada pemirsa ada pertanyaan atau seputar persoalan yang pemirsa bingung, yang tidak tahu bagaimana solusinya, sekali lagi pemirsa boleh SMS di kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, di malam hari sudah ada pertanyaan, mungkin sudah masuk, mau langsung dibahas. Oke, ada pertanyaan, SMS sudah masuk. Selamat malam, saya Hari, 32 tahun. Kenapa ya kehidupan saya selalu naik turun? Saya masuk Batam tahun 2001. Tidak membawa modal apapun, saya berbisnis dan pernah sangat sukses. Tapi saya kena tipu, hancur. Saya bangkit lagi dan sukses lagi, tapi hancur lagi, kena tipu lagi. Sekarang saya lagi benar-benar susah makan, juga susah ya intinya. Apakah saya memang sial? Ketika saya sukses, saldo uang saya mencapai 2,2 M. Tapi saya tertipu dan terlena dengan perempuan. Dan ketika hancur, sekarang utang saya juga lebih dari 1 M. Saya mau lari tapi itu bukan solusi. Akhirnya sekarang saya di Batam dengan 2 anak dan istri. Saya belum tahu harus gimana dengan kondisi utang dan pekerjaan tak menentu. Ya, mungkin buat Pak Hari begini Pak Hari. Memang setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup ini mengandung resiko. Resiko apakah kita mengalami penurunan atau kita mengalami peningkatan. Nah, apa yang Pak Ari alami ini memang kalau di dalam dunia bisnis kelihatannya sesuatu yang normal, tetapi itu seharusnya bisa jadi pelajaran khususnya waktu kita kena tipu. Nah, Pak Hari kena tipu kelihatannya lebih dari 1 kali ya. Dari SMS-nya dia mengalami kena tipu lebih dari 1 kali, dan waktu mengalami posisi puncak ada perempuan, dan ketika hancur utangnya juga melebihi 1 M. Nah, sekarang begini Pak Hari, mari kita belajar untuk setia kepada apa yang sudah Tuhan berikan. Yang bukan Tuhan sudah berikan ini karena dalam kondisi hancur, dalam arti belajar untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah kita lakukan, yang Tuhan izinkan. Nah, saat-saat seperti ginilah mungkin saat-saatnya Pak Hari bisa introspeksi diri. Mungkin dulu waktu megang uang banyak, uang panas, godaan juga datang dan sangat besar datang dalam hidup, dan mungkin Pak Hari nggak kuat. Dan kadang-kadang yang saya temukan di lapangan, saya bertemu dengan beberapa pengusaha yang dulunya sampai hancur dan punya utang sampai miliaran juga. Dan yang saya temukan cuma begini Pak Hari, waktu mereka mengalami kehancuran, di sanalah saatnya mungkin Tuhan bisa mulai berbicara kepada dia. Kenapa? Pada saat Pak Hari mungkin di posisi puncak, punya uang yang cukup banyak dan berbagai macam, mungkin Pak Hari sudah mulai melupakan Tuhan. Karena sudah mulai mengandalkan kekuatan uang, dan uang bisa segalanya, sehingga waktu Pak Hari mau mengambil satu kerjasama tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi karena mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, saat-saat seperti ini saya cuma bisa katakan memang bagi Pak Hari, mungkin Pak Hari berkata, oh itu bukan solusi. Tetapi saya sangat percaya akar dari pemberesan sebuah masalah adalah membereskan hati kita di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Kalau Pak Hari, maaf, misalkan sampai kesulitan makan, pengertian kesulitan makannya ini bagaimana? Apakah nggak bisa makan Kentucky lagi atau apa gitu kan ya? Kadang kita makan itu masalahnya cukup, kesulitan makan itu kadang berbeda-beda. Ada orang yang ngerasa gini, aku makannya misalnya nasi goreng di dok-dok gitu, dia ngerasa sudah sulit banget. Padahal ada orang yang makannya nasi putih sama kecap. Nah, ada bahkan orang yang dia bisa makan di tempat misalkan kayak Kentucky, McDonald, dia merasa hidupnya sulit. Nah, jadi itu kadang-kadang kesulitan yang kita rasakan itu relatif. Jangan dibandingkan kehidupan kita yang ada sekarang dengan dulu waktu dengan 2,2 miliar itu. Nah, sekarang apa yang ada di hadapan kita, mari kita belajar bersyukur. Kalau misalkan ada nasi putih dengan kerupuk, sambal, telur dadar, Tuhan terima kasih Tuhan. Aku menghargai semua yang kau berikan. Jangan-jangan dulu waktu kita lagi di Jaya, kita nggak menghargai apa yang Tuhan berikan. Pokoknya join ya udah kasih gitu dengan begitu mudah. Saya percaya perubahan itu dimulai dari satu perubahan yang ada dalam hati kita Pak Hari. Waktu hati kita berubah, hidup kita mengalami ketenangan, maka kita akan bisa menjalani hidup ini dengan baik. Kalau misalkan seperti Pak Nur Fandi tadi katakan bahwa waktu dia kerja di entertain ada ketidaktenangan. Tadi ceritanya belum selesai. Langsung keburu Pak SMS Pak Hari masuk. Coba kita selesaikan dulu biar Oke, tadi
sempat cerita bahwa Pak Nur Pandi sempat mengalami kesadaran selama setahun kerja lagi di Batam nih. Kira-kira melalui hal apa sehingga Pak ingin ambil keputusan untuk berubah hidup? Ya karena saya merasakan bahwa memang waktu di entertain itu saya bisa dapatkan segala-galanya, bisa lah. Ya, saya nggak kekurangan makan, saya gaji ya cukup lumayan, apalagi ada tips-tips dari tamu ya yang memberikan kalau mereka bisa menang itu mereka bisa berbagi dengan saya ya. Jadi juga untuk makan minum juga itu bebas ya. Rokok segala macam, minuman itu bebas ya. Jadi saya sadar bahwa itu nggak ada gunanya ya. Uang banyak tetapi juga nggak ada damai sejahtera. Itu sebabnya saya ambil keputusan untuk lepaskan semua. Saya ya lebih senang dengan bekerja sebagai seorang pencuci piring ya di kaki 5 itu, sekalipun cuma lepas makan aja ya, makan yang ala kadarnya, tapi itu membuat saya merasa cukup puas lah dengan keadaan itu. Terus apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu saya mulai ada satu kesadaran sesuatu yang hilang selama ini, saya kembali mencari Tuhan. Saya mencari Tuhan, saya mulai kembali beribadah. Jadi dulu tidak pernah hal yang berhubungan dan maaf nih dengan kerohanian sama sekali tidak pernah. Sejak saya mulai bekerja pertama kali sampai dengan yang waktu saya kembali ke Jakarta dan terpuruk itu, memang saya tidak pernah lagi ya berhubungan dengan Tuhan, beribadah dan sebagainya. Sampai itu muncul kesadaran pribadi ya. Jadi jarang bagi saya bahwa ketika seseorang menyadari bahwa itu salah dan dia segera mengambil keputusan untuk berubah, Pak ya. Jadi bagi saya kesaksian Pak Nur Pandi ini cukup unik, Pak Susilo. Gimana menurut Pak Susilo? Ya memang untuk mengalami perubahan hidup yang menjadi lebih baik, kita harus mulai dengan sebuah kesadaran yang ada di dalam diri kita terlebih dahulu. Pak Nur Pandi menyadari bahwa waktu dia menyadari bahwa dengan begini aku juga nggak bisa menikmati hidup dengan satu ketenangan, walaupun punya uang, punya semuanya, mungkin ya makan cukup makan sepuasnya lagi ya, mau beli ini ada, mau beli itu ada, tetapi ada ketidaktenangan. Nah, dimulai dari kesadaran, dan waktu kita sadar kita harus menentukan mulai prioritas hidup kita ini apa sih, apa yang mau kita ambil dalam prioritas hidup kita. Kalau kita mengambil prioritas hidup yang salah, maka akibatnya kan perubahan hidup kita akan tambah turun. Tapi kalau prioritas hidup yang kita ambilnya adalah prioritas yang benar, maka perubahan hidup kita akan naik. Nah, perubahan hidup prioritas yang salah ini misalkan seperti yang tadi di awal tadi, dia memutuskan untuk dendam. Waktu Pak Nur Pandi memutuskan untuk mengambil keputusan untuk dendam, akibatnya Pak, dia butuh pelampiasan, butuh pelarian, dia lari ke minum-minuman, lari ke narkoba, dan hidupnya mulai mengalami kehancuran. Kemudian dia memutuskan untuk kembali ke Batam dan bekerja di dalam dunia yang sama, sehingga tidak ada ketenangan. Nah, waktu dia menyadari bahwa tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, dia memutuskan untuk memulai hidup walaupun sederhana, tapi yang penting ada ketenangan, betul ya? Itu menjadi satu poin yang sangat penting. Kenapa? Karena banyak orang tidak berani membuat keputusan seperti yang Pak Nur Pandi. Itu yang saya maksud tadi. Yang Pak Nur Pandi buat ini. Ya. Kenapa? Karena zona nyamannya itu sering kali menghantui dia, sehingga seorang pinginnya hidup nyaman terus, ya? Terbayang-bayang dengan hidup yang lama. Betul. Mungkin kalau orang nggak siap sambil cuci piring menangis, kenapa hidupku jadi begini, kenapa kok nasibku jadi begini, kenapa kok begini. Mungkin kalau orang nggak siap dia akan meratapi seperti itu. Tapi ya saya melihat ada satu perbedaan dalam hidup Pak Nur Pandi. Walaupun dia mencuci piring, tapi dia katakan tadi ada ketenangan, dan dia mulai mencari Tuhan. Itu menjadi poin yang utama. Sadar, tentukan prioritas dalam hidup kita, cari Tuhan. Jangan hidup hanya untuk saat saja. Saya ingin katakan orang yang benar-benar hidupnya untuk mencintai uang, mengejar uang saja, mereka tidak akan bisa melihat Tuhan dalam hidupnya. Nah, waktu Pak Nur Pandi mencari Tuhan, saya percaya kedamaian, ketenangan itu ada. Waktu kedamaian dan ketenangan itu ada, baru kita bisa berpikir dengan benar. Seringkali kita salah. Dalam kondisi masih berbuat salah, masih hidup dalam kekacauan,
kita nggak mau cari Tuhan, sehingga kita nggak ada ketenangan. Akhirnya keputusan demi keputusan yang kita ambil adalah kesalahan demi kesalahan. Bukan dengan pikiran yang benar ya. Bukan. Jadi dengan kata lain, ketika pikiran ini nggak benar, cara mencari uang ini pun tidak benar akhirnya. Iya. Bisa jadi seperti itu Betul, maksudnya. karena orientasinya salah, prioritasnya salah. Oke. Tapi kalau seorang siap seperti Pak Nur Pandi, saya terus terang saya sangat salut dengan kisah hidupnya Betul. Pak Nur Pandi, dari seorang yang bekerja di dunia entertain, kemudian menjadi tukang cuci piring di sebuah rumah makan. Dan saya sangat yakin itu mungkin terjadi pergumulan batin ya. Iya. Rasa malu, kemudian ada nggak rasa malu saat itu? Saya tidak merasa malu sih sebenarnya. Karena Terus? lebih baik seperti itu, lebih terhormat daripada saya Wah. Wow.